Sebagian dari video ini disponsori oleh Norton 360. Mekanika klasik sangat bagus. Jika Anda mengetahui keadaan suatu sistem, menyatakan posisi dan kecepatan suatu partikel, maka Anda bisa menggunakan persamaan hukum ke-2 untuk menghitung apa yang akan dilakukan partikel itu di masa depan. Dalam mekanika kuantum, jika Anda mengetahui keadaan kuantum suatu partikel, itulah fungsi gelombangnya. Anda dapat menggunakan persamaan Schrödinger untuk menghitung apa yang akan dilakukan partikel itu di masa depan. Biasanya menyebar seiring berjalannya waktu seperti yang terjadi di sini. Catatan untuk membuat animasi ini, kami benar-benar memecahkan persamaan Schrödinger. Jadi ada simetri yang indah di sini. Jika Anda mengetahui keadaan awalnya, Anda dapat menggunakan persamaan untuk mengembangkan keadaan tersebut dengan lancar dan berkesinambungan di masa depan. Masalahnya adalah, dalam mekanika kuantum, kita tidak pernah benar-benar mengamati fungsi gelombang seperti ini. Sebaliknya, ketika kita mengukurnya, kita menemukan partikel pada satu titik di ruang angkasa. Jadi bagaimana kita merekonsiliasi fungsi gelombang menyebar, berkembang dengan lancar di bawah persamaan penembakan? Dengan titik ini, seperti deteksi partikel. Sekarang menurutku dapat dimengerti ketika para pendiri kuantum teori mendekati masalah ini. Mereka menganggap pengukuran itu lebih nyata daripada fungsi gelombang. Pengukurannya adalah sesuatu yang benar-benar kami amati. Dan itu cocok dengan pengalaman kita di dunia. Partikel materi. Lebih sulit untuk mengatakan apa sebenarnya fungsinya. Schrödinger merumuskan persamaan gelombangnya karena para ilmuwan, terutama untuk Broglie, menduga bahwa materi mempunyai sifat seperti gelombang. Tapi butuh fisikawan ketiga Max Born untuk mengusulkan bagaimana kita harus menafsirkan fungsi gelombang. Di setiap titik dalam ruang, fungsi cara memiliki amplitudo yang kompleks. Pada dasarnya hanya bilangan real ditambah bilangan imajiner. Saran Max Born, jika Anda mengambil amplitudo itu dan mengkuadratkannya, Anda mendapatkan kemungkinan menemukan partikel di sana. Fakta bahwa Anda harus melakukan amplitudo sebenarnya muncul sebagai yang catatan kaki menit di makalah Born. Tapi begitulah kemungkinannya. Diperkenalkan ke dalam inti gambaran kita tentang realitas. Itu lompatan filosofis yang cukup besar. Maksud saya, alam semesta tidak lagi bersifat deterministik. Ini membuat banyak ilmuwan tidak nyaman. Tapi aturan lahir, seperti yang sekarang disebut, tetap menjadi inti mekanika kuantum, karena keberhasilannya luar biasa. Jadi cara mekanika kuantum mulai dipahami adalah bahwa ada dua set aturan. Ketika kamu tidak melihat fungsi gelombang secara sederhana, berevolusi menurut persamaan Schrödinger. Tapi saat kamu melihat, saat Anda melakukan pengukuran, fungsi gelombang runtuh secara tiba-tiba dan tidak dapat diubah. Diberikan oleh amplitudo. Fungsi cara yang terkait dengan hasil tersebut dikuadratkan. Membenci formulasi ini. Itulah sebabnya dia menemukan yang terkenal. Eksperimen pemikiran kucing Schrödinger. Masukkan kucing ke dalam kotak dengan atom radioaktif. Dari gas cyanida yang beracun. Schrödinger mencatat dengan sangat membantu, harus diamankan dari gangguan langsung oleh kucing. Lagi pula, inti dari eksperimen ini adalah untuk memperbesar itu tidak harus hidup. Jika atomnya menurun, detektor mendeteksi radiasi, melepaskan racunnya. Detektor tidak mendeteksi radiasi, dan kucing itu tetap hidup. Sejak keadaan kucing dan alat pendeteksi terikat langsung pada keadaan atom, kami mengatakan mereka terjerat. Di mana hal-hal menjadi aneh adalah di mekanika kuantum. Keadaan atom tidak harus baik, membusuk atau tidak membusuk. Umumnya itu dalam superposisi dari kedua peluruhan. Tidak membusuk pada saat yang sama, dengan asumsi tidak ada pengukuran yang dilakukan. Superposisi ini, keadaan atom terjerat dengan detektor. Dan kemudian kucing. Jadi setelah beberapa waktu, fungsi gelombang semua yang ada di dalam kotak adalah A. Superposisi atom belum menurun. Racun tidak dilepaskan, kondisi kucing hidup. Dan atomnya telah membusuk. Racun dilepaskan, keadaan kucing mati. Jadi menurut mekanika kuantum, kucing itu benar-benar hidup dan mati. Pada saat yang sama,
Hanya ketika kita membuka kotak dan melakukan pengukuran apakah fungsi gelombang runtuh. Dan kucing itu benar-benar menjadi baik mati atau hidup hari ini. Kucing Schrödinger sering digunakan sebagai cara untuk menunjukkan anehnya mekanika kuantum. Tapi bukan itu maksud Schrödinger. Dia ingin menunjukkan mekanika kuantum itu seperti yang dirumuskan salah. Saya ingin menunjukkan bahwa ada sebenarnya cara yang lebih baik untuk memikirkan kucing Schrödinger. Cara yang lebih baik untuk memikirkan mekanika kuantum secara keseluruhan yang menurut saya lebih logis dan konsisten. Untuk sampai ke kita harus memeriksanya. 3 komponen penting dari kucing Schrödinger: superposisi dan pengukuran untuk melihat apakah ada di antara mereka yang cacat. Superposisi adalah gagasan kuantum. Objek dapat berada dalam 2 keadaan berbeda pada waktu yang sama. Sepertinya ini ide yang gila. Dan sesuatu yang tidak pernah kami amati. Tapi secara tidak langsung kita melakukan eksperimen celah ganda. Menembakkan elektron individu melalui 2 celah pada layar. Dan pola yang Anda lihat tidak adil. Jumlah elektron yang keluar secara terpisah melalui 1 celah dan celah lainnya. Itu adalah pola interferensi. Kita terpaksa menyimpulkan bahwa 1 elektron entah bagaimana melewati 1 celah dan celah lainnya serentak. Ini tentu saja superposisi. Mudah untuk memahami superposisi dengan gelombang. Mereka tersebar di luar angkasa. Dan terlihat jelas bagaimana puncak gelombang dari salah satu celah dibatalkan dengan palung gelombang dari celah lain untuk dihasilkan pola interferensi. Dan untungnya kita tahu itu ketika kita tidak melihat elektron diwakili oleh gelombang. Fungsi gelombang. Percobaan celah ganda, maka merupakan bukti nyata gelombang ini memungkinkan elektron individu melewati kedua celah pada saat yang sama. Jadi superposisi berada pada tanah padat. Konsep selanjutnya adalah belitan. Dianggap 2 elektron ditembakkan ke arah satu sama lain dengan kecepatan yang sama dan berlawanan. Kita tahu mereka akan berpencar, tapi kami tidak tahu persis bagaimana caranya. Lintasan mereka diberikan dengan cara yang tersebar. Fungsi yang hanya memberi kita probabilitas. Tapi begitu kita mengukurnya, momentum salah satu elektron, kita langsung mengetahui momentum yang lain. Itu harus sama dan berlawanan. Jika tidak, kekekalan momentum akan dilanggar. Sekarang ini mungkin tampak jelas. Tapi pertimbangkan itu sebelum pengukuran momentum masing-masing elektron berada pada superposisi negara. Mengukur 1. Seketika meruntuhkan fungsi gelombang yang lain. Dan ini akan menjadi kenyataan bahkan jika elektron-elektron tersebut berjarak beberapa tahun cahaya. EKTR elektron ini terjerat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah setelah berinteraksi, elektron melakukannya tidak memiliki fungsi gelombang terpisah sama sekali? Mereka dijelaskan oleh fungsi gelombang tunggal. Dan inilah artinya terjerat. Ini menjelaskan mengapa mengukurnya segera mempengaruhi keadaan yang lain. Karena fungsi gelombang tunggal telah runtuh. Sebenarnya, jika kita bersikap tepat, kita harus mengatakan bahwa ada hanya berfungsi satu arah. Cara fungsi seluruh alam semesta. Yang mana termasuk benar-benar segalanya. Tetapi dalam kasus terisolasi, partikel kuantum yang tidak kusut, kita dapat berbicara secara wajar tentang individu mereka. Fungsi gelombang. Dan kemudian, setelah mereka berinteraksi dengan sesuatu yang keterikatan adalah hasilnya. Jadi apa yang kita lihat adalah superposisi sebenarnya. Hal yang sama seperti mendeskripsikan sistem dengan gelombang. Dan keterjeratan berarti setelah partikel berinteraksi. Mereka dijelaskan oleh fungsi gelombang tunggal. Ini adalah bagian mendasar dari teori kuantum. Menggambarkan sistem dengan fungsi gelombang yang berevolusi. Menurut persamaan Schrödinger. Yang hanya memisahkan pengukuran. Ingat postulat pengukuran itu. Ditambahkan sebagai seperangkat aturan kedua untuk dihubungkan matematika, mekanika kuantum dengan apa yang sebenarnya kita amati. Tapi bukankah aneh, kalau seharusnya ada satu aturan tentang bagaimana sistem berkembang saat kita tidak melihat beda ketika kita berada. Saat Anda merebusnya, pengukuran hanyalah interaksi satu sistem kuantum, elektron dan foton, dengan sistem kuantum lain. Dan kami tahu persis bagaimana menghadapinya. Kita cukup mengembangkan fungsi gelombangnya, menurut persamaan Schrödinger. Jadi bagaimana jika kita membuangnya, semua aturan yang terkait dengan pengukuran? Kalau begitu, dalam eksperimen pemikiran kucing Schrödinger, atom radioaktif, dalam superposisi membusuk dan tidak membusuk, terjerat dengan detektor, dan pada gilirannya kucing. Sekarang ingat, kita juga terbuat dari elektron dan atom yang mematuhi hukum mekanika kuantum.
Jadi kita juga mekanika kuantum. Jadi ketika kita membuka kotak itu, tidak ada pengukuran. Tidak ada fungsi gelombang yang runtuh. Kita hanya mendapatkan terjerat dengan keadaan segala sesuatu di dalam kotak. Jadi kita melihat kucing itu hidup. Dan kami melihat kucing itu mati. Bagaimana mungkin? Saya kira Anda belum pernah melihat baik kucing hidup maupun mati sebelumnya. Tapi solusinya adalah, itu karena kamu yang melihat kucing itu hidup. Dan kamu yang melihatnya mati, sebenarnya menghuni dunia yang terpisah. Maksudku, mereka ada dalam realitas lengkap mereka sendiri. Dan realitas itu tidak akan pernah berinteraksi. Tapi dari mana datangnya dunia-dunia yang terpisah ini? Baik, sesuatu yang belum saya sebutkan, adalah semua partikel lingkungan. Molekul udara, foton, segala sesuatu yang tidak kita pantau. Jika objek kuantum dalam superposisi akan terjerat dengan lingkungan, dikatakan mengalami dekoherensi lingkungan. Ini mencabangkan fungsi gelombang alam semesta. Pada dasarnya membagi alam semesta menjadi dua salinan yang sedikit berbeda. Jadi akun yang lebih realistis. Kucing es Herdinger berjalan seperti ini. Atom radioaktif berevolusi dari 100% tidak membusuk menjadi superposisi kuantum yang membusuk dan tidak membusuk. Detektor menjadi terjerat dengan ini. Keadaan superposisi atom. Tapi detektornya dibombardir oleh semua ini. Molekul udara dan foton di dalam kotak yang akan memantul secara berbeda jika terdeteksi radiasi. Lalu jika belum, jadi segera detektor menjadi terikat dengan keadaan lingkungan. Itu mendengar, mencabangkan fungsi gelombang menjadi. Pada saat itu, Anda dibagi menjadi dua salinan identik. Seseorang terjerat dengan setiap hasil percobaan. Anda tetap sama sampai Anda membuka kotak itu. Tapi dalam kasus kucing itu sebenarnya hidup atau mati, Anda baru mengetahuinya dengan membuka kotak itu. Apa yang tidak kita sadari adalah hasil lainnya juga terjadi hanya pada seseorang yang bukan kamu lagi. Maksud saya, kedua pengamat itu berasal dari Anda, tapi mereka bukan lagi kamu, dan mereka tidak lagi identik satu sama lain. Interpretasi mekanika kuantum ini disebut banyak dunia, dan itu dirumuskan oleh Hugh Everett. Dan jika itu benar, percabangan fungsi cara yang terjadi sepanjang waktu, kenyataannya begitu sering, bahwa tarifnya mungkin tidak terbatas. Menciptakan yang tak terbatas, dunia yang sedikit berbeda, sepanjang mungkin terdengar mustahil secara halus. Tapi pertimbangkan itu, semua dunia itu, secara alami, adalah bagian dari mekanika kuantum. Banyak dunia menganggapnya serius. Untuk menghilangkannya memerlukan sesuatu seperti keruntuhan dari fungsi gelombang. Dan intinya adalah, pengalaman kita tentang realitas akan menjadi sama dalam gambaran banyak dunia sebagaimana adanya, jika fungsi cara runtuh. Tapi formalismenya jauh lebih bersih dan elegan. Semua kita memiliki fungsi gelombang yang berevolusi di bawah persamaan Schrödinger. Implikasinya adalah para pendiri kuantum teori mungkin justru sebaliknya. Fungsi gelombang adalah gambaran lengkap dari realitas. Dan pengukuran kita hanyalah sebagian kecil saja. Bagian yang membuat kita terjerat ketika kita berinteraksi dengan objek kuantum dalam superposisi. Alam semesta juga kembali menjadi deterministik. Setiap hasil terjadi 100% setiap saat. Bagi kami hal itu tidak tampak seperti itu karena kita hanya merasakan sebagian kecil dari multiverse. Sekarang saya membayangkan banyak dari Anda memiliki pertanyaan dan mungkin keberatan terhadap hal ini. Jadi saya pergi ke ahlinya. Hey, halo. Apa kabarmu? Namaku Oke. Jadi saya ingin membuat video ini tentang banyak dunia, tapi aku khawatir aku akan mengacaukannya. Jadi aku datang ke sini untuk menemui Profesor Charles Sancharo yang telah menulis buku tentang banyak dunia. Ini bukunya, sesuatu yang sangat tersembunyi, tersedia dimanapun buku tersedia. Mari kita bertanya mungkin. Jenis pertanyaan umum di YouTube ya. Argumen yang menentang hal ini. Ya kamu tahu, yang pertama adalah berapa banyak dunia yang ada. Sekarang yang pertama adalah energi. Bagaimana energi dihemat? Benar-benar jelas dalam matematika. Energi fungsi lorong adalah 100% super duper dilestarikan. Tapi ada perbedaan di antara keduanya. Energi seluruh fungsi gelombang dan energi itu. Orang-orang di setiap cabang memahaminya. Jadi yang seharusnya kamu pikirkan menduplikasi sidang alam semesta. Tetapi mengambil sejumlah alam semesta dan semacam membaginya. Mengirisnya menjadi dua bagian. Potongan-potongannya terlihat identik dari dalam.
Kecuali yang satu sudah balik, yang satu sudah turun, atau semacam itu. Tapi mereka benar-benar berkontribusi kurang dari aslinya terhadap total energi segalanya. Mari kita ajukan pertanyaan tentang berapa banyak dunia yang ada, seberapa sering mereka bercabang. Benar, kita tidak tahu. Ini adalah jawaban singkat untuk ini, dan menurutku itu memalidan bagi gak apapun. Itu pasti sering. Itu hanya sebagian besar yang benar. Cabang alam semesta, kapanpun sistem kuantum dalam superposisi menjadi terjerat dengan lingkungan ini. Jadi kamu punya inti atom dalam tubuh Anda yang bersifat radioaktif. Mereka meluruh 5000 kali per detik. Ada peluruhan radioaktif di tubuhmu. Semuanya membusuk atau tidak? Apakah Anda menganggapnya sebagai superposisi? Setelah membusuk, itu semacam berinteraksi dengan apa yang ada di sekitar terjerat. Dan alam semesta bercabang-cabang, berfungsi dengan benar. Jadi percabangan banyak terjadi, berkali-kali dalam satu, hanya karena radioaktif meluruh di tubuh Anda. Sekarang hal itu sering terjadi. Kita tidak tahu, karena kita tidak tahu apa jumlah total cabang yang mungkin adalah sangat besar atau terbatas. Itu sangat besar. Dengan peregangan apapun, ada banyak ruang untuk semua cabang ini ada. Dan itu mungkin baik-baik saja, benar, tapi itu rinciannya bergantung pada hal-hal yang tidak kita pahami tentang kuantum, gravitasi dan kosmologi, dan teori segalanya, dan semua itu. Jadi itu angka yang besar. Tapi kita tidak tahu seberapa besar. Mari kita hadapi kesalahpahaman yang dimaksud dengan banyak dunia. Segala sesuatu yang mungkin terjadi ya. Itu tidak benar. Banyak dunia berarti jalannya fungsi Asia. Persamaan seperti itulah maksudnya. Prediksi persamaan Stroneer. Banyak hal yang berpotensi terjadi. Tapi tidak semuanya. Jadi misalnya, elektron tidak akan pernah berubah menjadi proton. Itu akan melanggar konservasi massa, konservasi biaya. Semua hal ini, hal-hal dalam persamaan Schwarzschild memberikan probabilitas 0. Pernah terjadi. Bagaimana kalau kamu menjadi presiden? Yaitu bisa saja terjadi. Ada dunia di mana presiden Anda ada dunia. Baik, untuk menjadi super duper jelas. Itu bukan aku. Siapa presidennya? Jadilah versi diriku. Benar. Tapi ada percabangan terjadi milikmu. Mereka adalah dua orang yang terpisah. Tapi ada versi dirimu yang saat ini menjabat sebagai presiden. Dan siapa yang ini adalah dunia dengan ketinggian yang sangat rendah. Kemungkinannya sangat kecil. Tapi itu ada ya. Maksudku, menurutku cara yang terasa lebih rumit dari, atau rasanya lebih konyol kalau begitu. Lalu Copenhagen. Karena Copenhagen seperti ini adalah satu dunia itu dan ini dan itulah yang Anda alami, dan lihatlah alam semesta lama yang baik. Lupakan mekanika kuantum, oke. Seperti alam semesta modul kos, di mana kita melihat semua galaksi dan segalanya. Kita tidak melihat keseluruhan alam semesta. Kita melihat kecocokan yang terbatas. Karena cahaya bergerak dengan kecepatan adalah tempat di luarnya yang tidak dapat kita lihat. Alam semesta bisa menjadi sangat besar. Kita tidak tahu. Kekhawatiran itu tentu sangat masuk akal. Alam semesta sangatlah besar. Masuk akal bahwa dimanapun di alam semesta terlihat kurang lebih seperti apa yang kita lihat dengan galaksi dan bintang secara keseluruhan. Jika itu benar, ada jumlah salinan yang tak terbatas. Orang yang persis sepertimu. Beberapa dari mereka adalah presiden. Beberapa dari mereka memenangkan kejuaraan. Beberapa dari mereka adalah supermodel. Itu hanya karena ada banyak perbedaan atom. Tidak ada hubungannya dengan mekanika kuantum atau keanehan. Apakah itu mengganggumu? Apakah itu seperti menggosokmu dengan cara yang salah? Saya pikir mungkin kita harus melakukannya. Tapi saya setuju. Ini tidak seaneh ide kuantum. Dan saya pikir dalam kedua kasus, itu karena kamu tahu, manusia ada beberapa bias kognitif. Saya tidak tahu apa namanya, tapi ada bias kognitif yang satu-satunya kemungkinan untuk sesuatu adalah 0,50% atau 100%. Dan ketika saya memberitahu Anda, sesuatu bisa saja terjadi, kemungkinannya sangat besar. Sungguh, benar-benar sangat rendah. Orang-orang suka, tapi itu bisa terjadi dengan benar. Biarkan aku fokus pada kemungkinan bahwa hal itu terjadi. Seperti tidak. Jangan lakukan itu. Hanya saja tidak cukup mungkin, sehingga perlu dikhawatirkan. Lagi pula, ketika dunia bercabang di sini, apakah itu langsung bercabang jauh? Jawabannya adalah terserah kamu. Ini adalah bagian yang menjengkelkan dari jawabannya. Saya bisa menuliskan deskripsinya di mana percabangan terjadi secara instan di seluruh ruang. Saya menggunakan deskripsi itu untuk membuat prediksi tentang apa yang akan dilihat orang. Semua prediksi itu 100% benar. Saya dapat menulis deskripsi alternatif di dalamnya, semacam percabangan menyebar dengan kecepatan cahaya. Dan saya membuat serangkaian prediksi yang berbeda. Prediksi mereka persis sama. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Gambar sebenarnya memprediksi. Dan apa yang dicerminkan oleh hal ini adalah Tuhan tidak tahu tentang ranting. Itulah fungsi alam semesta. Hanya itu yang benar-benar ada, oke.
melanggar cara Anda memfungsikan alam semesta menjadi beberapa bagian yang berbeda yang Anda dan saya sebut sebagai cabang atau dunia. Sangat nyaman bagi kita manusia. Tapi hanya itu saja. Itu tidak tertanam dalam struktur realitas itu sendiri. Itu persis seperti udara di ruangan ini. Daripada mendaftar posisi dan kecepatan setiap molekul udara, saya hanya memberitahu Anda suhu dan tekanan. Hal-hal seperti itu benar sebagai gambaran yang nyaman bagi kita manusia. Itu bukan gambaran lengkap tentang kenyataan. Dan cabangnya persis sama. Jadi jika Anda merasa kesal, ada dua cara berbeda untuk menggambarkan percabangan. Kamu harus mengingat seluruh gagasan percabangan hanyalah kenyamanan manusia. Hai bagian ini. Video ini disponsori oleh Norton 360, pemimpin global dalam keamanan siber. Norton 360 hadir dengan banyak lapisan perlindungan untuk perangkat Anda. Bukan hanya antivirus dan anti-spyware, tetapi juga hal-hal seperti pemantauan web gelap didukung oleh Levelo. Perangkat lunak ini memantau web gelap untuk penggunaan informasi pribadi Anda. Tentu saja tidak ada yang bisa mencegah semua kejahatan dunia maya. Tapi penting untuk mengambil multi pendekatan berlapis untuk perlindungan. Ancaman dunia maya terus berkembang. Itu sebabnya Norton 360 juga dilengkapi dengan jaringan pribadi virtual atau VPN. VPN menciptakan privasi, terowongan data trankripsi yang membantu mencegah cyber meretas Wi-Fi Anda dan mencegat data yang Anda kirim dan terima. Ini khususnya berguna saat Anda menggunakan Wi-Fi publik. Saya suka menggunakannya saat saya bepergian. Jadi ketika saya terhubung ke Wi-Fi di hotel, atau bandar, atau kedai kopi, itu hanya memberi saya pemikiran ekstra. Saat ini, Anda bisa mendapatkan diskon hingga 60% dengan merotasi atau dengan mengklik link di deskripsi. Sekarang Norton 360 dengan baik hati memberi saya Norton 360 dicoba sendiri. Dan aku sangat menikmatinya. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Norton untuk mensponsori bagian video ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih telah menonton.